Shalom, apa kabar saudara yang kasih Tuhan? Selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali bertemu di channel YouTube Rahel yang Pane ini. Dan saya percaya keadaan kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita, di mana kita datang kepada Tuhan untuk beribadah dan juga membawa kehidupan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, baik, saya mungkin langsung saja yang akan men-sharekan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini, yang memang sudah saya persiapkan, yaitu saya mengutipnya dari kitab Yosua, yaitu Yosua yang ke-24 di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24. Tapi kita fokus kepada beberapa ayat saja, khususnya yang berkaitan dengan yang namanya beribadah. Kita langsung melihat kepada di ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada pagi yang indah ini, saya akan memberikan tema, yaitu berbicara tentang pilihlah beribadah karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, cerita ini adalah cerita seseorang yang bernama Yosua, yang pada waktu itu dia menjadi pemimpin bangsa Israel, di mana dia menggantikan Musa. Setelah Musa selesai pada masanya, lalu Yosua menggantikan posisi untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan ini juga pembicaraan Yosua di akhir dari kepemimpinannya sebagai pemimpin. Dia memberikan pilihan, ya kan, kepada orang-orang Israel yang dia tuntun atau orang-orang yang dia pimpin, bangsa yang dia pimpin pada waktu itu. Jadi memang berbicara tentang kehidupan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu tentang pilihan. Bahkan ada orang bilang bahwa hidup ini juga adalah pilihan. Untuk mengambil sesuatu itu juga adalah pilihan. Jadi pilihan itu didasarkan karena ada beberapa bagian yang harus ditentukan, yang mana harus dipilih. Pastilah kita memiliki kriteria-kriteria untuk sesuatu yang akan kita pilih. Maka itu berbicara tentang sebuah pendidikan yang akan kita tempuh, pekerjaan yang akan kita ambil, bahkan juga berbicara tentang pasangan hidup yang akan menjadi teman hidup kita untuk selamanya, sebagaimana maksud saya selama kita hidup. Itu adalah pilihan. Nah, ternyata Yosua juga mengingatkan kepada orang Israel untuk beribadah atau tidak beribadah, ataupun untuk beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah yang lain. Itu adalah pilihan. Jadi Yosua memberikan penjelasan, memberikan keterangan yang mana menurut kalian yang baik, itulah yang harus kalian pilih. Tapi dia menegaskan kepada dirinya dan juga kepada keluarganya pastinya, bahwa dia dan keluarganya pasti beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, memang dalam kehidupan ini adalah pilihan. Apalagi berbicara tentang kerohanian, itu juga adalah pilihan. Tapi kita tahu, kita sama-sama tahu, kalau kita memilih untuk tidak beribadah, kita tahu apa yang menjadi konsekuensinya di dalam kehidupan kita ini. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa orang yang beribadah itu aman-aman hidupnya, saya tidak berani mengatakan seperti itu. Tetapi saya mengatakan bahwa dalam kehidupan ini yang namanya beribadah kepada Tuhan itu adalah pilihan yang absolut, pilihan yang mutlak, yang memang harus kita ambil di dalam kehidupan kita.
Karena berbicara tentang ibadah itu kalau diartikan secara sederhana sekali, beribadah itu adalah berbicara bertemu dengan Tuhan atau bertemu dengan Bapa kita di surga. Kita tahu kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita sang pencipta kehidupan kita, pasti kehidupan kita juga akan mengalami perubahan dan perubahan itu ke arah yang lebih baik. Beribadah itu penting, saudara yang kasih Tuhan. Jadi saya hanya mau menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua, jangan sempat kehidupan kita ini atau hari-hari yang kita jalani, apalagi memang sudah ditentukan pada hari Minggu adalah hari yang beribadah, tapi ternyata kita tidak mau peduli dan tidak ambil pusing untuk yang namanya beribadah. Kita menyamakan saja setiap hari itu sama, tapi sebenarnya itu adalah satu kesalahan kalau kita tidak mau beribadah atau datang kepada Tuhan, khususnya di hari Minggu. Selain kita bertemu dengan Tuhan, kita tahu kita juga bertemu dengan teman seiman. Apakah dalam pertemuan itu pasti kita akan bisa mendapatkan sesuatu atau juga bisa memberikan sesuatu. Baik itu dalam bentuk nasihat, baik itu dalam bercerita tentang pengalaman dan lain sebagainya. Jadi memang beribadah itu sesuatu keharusan di dalam kehidupan kita. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa beribadah itu penting. Walaupun menurut cerita atau menurut firman Tuhan yang baru saya bacakan kepada kita semua, ibadah itu adalah sebuah pilihan. Tapi bagi saya pribadi, ibadah itu adalah sebuah keharusan. Sama yang dikatakan kepada Yosua ini, begitu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita memperhatikan di dalam kitab 1 Timotius, apakah itu 1 Timotius 4, 1 Timotius yang ke-6, itu memang berbicara tentang keharusan untuk beribadah atau pilihan untuk melakukan yang namanya beribadah. Saya mau bacakan kepada kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius yang keempat, khususnya ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah mengandung janji, ibadah itu berguna, berbicara berguna di saat ini dan juga berbicara di masa yang akan mendatang. Jadi ini satu pesan juga, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang beribadah. Paulus ingatkan, latihlah dirimu untuk beribadah. Jadi ketika kita sudah melatih diri kita, itu menjadi satu kebiasaan, tapi kebiasaan yang benar-benar sesuatu yang kita hargai, sesuatu yang memang kita nanti-nantikan, sehingga kita memiliki satu kehausan, kelaparan kepada Tuhan pada waktunya kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, ibadah itu mengandung janji, ibadah itu berguna baik untuk hidup kita pada saat ini dan juga untuk masa depan kita atau kehidupan kita yang akan datang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan kepada kita untuk kita tidak beribadah. Ya, khususnya beribadah di hari Minggu, walaupun kita juga bisa beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Tapi hari Sabat atau hari peribadatan itu jangan sampai kita lupakan, apalagi kita tinggalkan. Demikian juga apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius yang ke-6, ayat ini saya bacakan kembali kepada kita. Di ayatnya yang ke-11, di sini adalah pesan penutup Rasul Paulus, dikatakan seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang ada diberikan pesan pada waktu itu, bisa jadi melalui Timotius yang pada waktu itu juga menjadi seorang pemimpin, bahwa beribadah itu sesuatu yang luar biasa, bahkan harus kita kejar. Mungkin bahasa yang sama menggunakan kata harus kita usahakan. Ya mungkin waktu kita begitu sibuk sekali, bahkan
bisa jadi kita kekurangan waktu di dalam melakukan pekerjaan kita. Tetapi Paulus mengingatkan, kejarlah. Salah satu yang dikejar itu, yang pertama dikatakan tadi, bahwa kejarlah yang namanya keadilan. Lalu poin yang kedua dikatakan ibadah. Jadi ini berbicara tentang kejar, usahakan. Kita harus usahakan diri kita untuk tetap beribadah, datang kepada Tuhan. Karena itu sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kita sudah akan memasuki di bulan yang keempat, yaitu di bulan April nantinya. Mari kita terus membenahi diri kita di tahun 2021 ini, khususnya hubungan kita kepada Tuhan, khususnya berbicara tentang manusia rohani kita yang harus semakin kita perhatikan. Salah satunya kita harus beribadah. Karena kita tahu kerohanian kita ini harus bertumbuh. Kerohanian ini harus menuju kepada yang namanya kedewasaan. Sebab banyak manfaatnya, banyak sekali gunanya. Salah satunya kita bisa gunakan untuk menghadapi kehidupan ini, di mana kehidupan ini tantangan demi tantangan, itu tidaklah semakin kecil, tapi semakin besar. Saya tidak menubuatkan, tapi kita pasti sudah punya pengalaman masing-masing di dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya pada saat-saat ini. Jadi siapa lagi yang kita andalkan? Siapa lagi yang kita anggarkan di dalam kehidupan kita ini? Kalau kita mengandalkan manusia, itu semuanya sia-sia. Semuanya ada batasnya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, juga semua ada batasnya. Jadi yang memang harus kita andalkan, satu-satunya yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita ini adalah Tuhan Yesus. Di mana kita bisa mendapatkan kekuatan, sukacita, kasih, damai, sejahtera ketika kita membangun hubungan kepada Tuhan melalui ibadah kita. Baik ibadah pribadi kita maupun ibadah kita secara komunal atau secara bersama-sama bersama dengan teman seiman kita yang lainnya. Karena itu penting, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam share ini memang saya berulang-ulang berbicara tentang jangan sampai kita tidak beribadah. Pilihlah untuk tetap beribadah. Sesibuk apapun urusan kita, sekurang apapun waktu kita, saya tetap pesankan kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, sempatkan dirimu untuk beribadah. Beribadah dengan penuh kesungguhan, beribadah dengan penuh keseriusan, ketulusan, kesetiaan kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, segala sesuatunya, bahkan ibadah kita yang kita lakukan, itu akan Tuhan perhitungkan dari kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan apa yang memang menjadi bagian kita di dalam kehidupan ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua melalui channel YouTube Prahelia Pana ini. Dan saya berterima kasih kepada saudara yang mungkin sudah beribadah, dan kepada kita yang akan beribadah, yang sudah persiapan diri untuk pergi ke gereja yang sudah onsite dan juga yang online. Mari persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, karena hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan melalui ibadah kita. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, dari selamanya sampai selama-lamanya. Kita akan bertemu kembali, saudara dikasihi Tuhan, di channel YouTube Prahelia ini dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita, khususnya ibadah kita yang kita lakukan pada saat ini. Terima kasih, sekali lagi saya menyapa kita. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.